Pada kisah kali ini, kita beralih lagi di salah satu negara Amerika Serikat yang cukup terkenal dengan kriminalitasnya di negara tersebut, yang dimana ada berbagai macam kasus yang pernah terjadi di negara itu. Adapun kasus yang perlu kita bahas kali ini adalah seorang remaja yang tega menghabisi seluruh anggota keluarganya dan bahkan orang sekitarnya juga ikut dihabisi oleh dirinya. Kasus ini juga sempat menggemparkan negara Amerika Serikat pada tahun 1998. Tanpa menunggu waktu yang sangat lama, untuk itu, mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman kalian terlebih dahulu guys, agar kalian bisa menikmati dengan bersantai di waktu kosong kalian juga. Dan jangan lupa subrek channel ini dan aktifkan tombol loncengnya juga, agar kalian bisa mendapatkan notif dari kisah-kisah terbaru channel ini, yang tentunya pasti memberikan kisah-kisah yang menarik dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia ini guys. Selamat datang di True Story. Kisah berawal dari salah satu orang yang bernama Seth Frivacki yang lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1980 di Muskegon, Michigan, Amerika Serikat. Dia juga merupakan putra bungsu dari seorang ibu yang bernama Linda Frivacki dan ayahnya yang bernama Stephen Frivacki. Ayahnya juga merupakan orang yang tegas dalam mendidik anaknya. Bahkan jika anaknya melakukan kesalahan, dia juga langsung memarahinya dengan sangat tegas. Selain itu, Seth juga mempunyai saudara kandung yang bernama Jed Frivacki yang tinggal serumah dengan dirinya di Muskegon. Di masa kecilnya, ia merupakan anak yang baik dan juga hidup bercukupan dari kedua orang tuanya. Namun setelah dia beranjak di usia remaja, ia mulai menjadi anak laki-laki yang cukup nakal dan juga sering meresahkan orang tuanya. Ia juga memiliki kepribadian yang berbeda dengan kakaknya, yang mana kakaknya juga merupakan orang yang selalu mematuhi kedua orang tuanya. Selain itu, dia juga memiliki banyak teman di sekolah karena dikenal mempunyai kepribadian yang baik. Bukan hanya itu, kakaknya juga mempunyai seorang pacar yang bernama April Boss yang sering bermain ke rumahnya. Bahkan saking seringnya ke rumah, Seth pun terkadang merasa terganggu dan juga tidak merasa nyaman saat berada di rumah. Seth juga jarang sekali berkumpul dengan keluarganya di rumah, dikarenakan dia tidak menyukai keramaian dan juga kebersamaan dalam rumah tersebut. Namun di sisi lain, orang tua Seth juga tidak menyangka bahwa Seth di usia remaja itu bisa menjadi anak yang nakal. Padahal, saat dia masih kecil, ia dididik dengan sangat baik dari kedua orang tuanya. Namun ada yang aneh yang membuatnya bisa seperti itu. Karena di sekolah, dia juga merupakan orang yang pendiam dan juga tidak memiliki banyak teman. Dan jarang sekali bersosialisasi dengan orang lain. Entah apa yang membuatnya dia bisa menjadi anak yang nakal. Padahal, dia tidak mengenal pergaulan bebas pada usia itu. Bahkan di usia 14 tahun, ia juga sering meminum alkohol diam-diam di luar pengawasan orang tuanya. Yang dimana anak di usia itu pada umumnya belum mengenal yang namanya miras. Seperti yang kita tahu, bahwa anak di usia itu seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain dan juga bersenang-senang dengan teman-temannya. Namun sangat berbeda dengan dirinya, di mana dia selalu menghabiskan waktunya sendirian dan bahkan dia tidak tertarik untuk berteman dengan orang lain. Walaupun teman sekolahnya juga sering mengajak dia bermain, akan tetapi dia selalu menolak ajakan temannya itu. Setelah ia beranjak di usia 16 tahun, dia mulai mencoba mengonsumsi ganja dan juga narkoboy, yang membuatnya dia menjadi lebih nakal pada usia sebelumnya. Entah apa yang mendorongnya terjun ke dunia yang gelap pada usia yang masih remaja itu. Atau mungkin karena dia kesepian, atau dia mempunyai kelainan mental pada usia itu. Sungguh hal yang aneh bagi kita melihat anak seusia itu. Setelah ia menduduki bangku sekolah menengah atas, dia mulai lebih mengenal pergaulan bebas di mana usia itu kebanyakan orang sudah memahami hal buruk dan juga hal baik lainnya. Namun, lagi-lagi sangat berbeda dengan dirinya. Dia bahkan lebih mendalami tentang pergaulan bebas itu.
Dia juga melakukan banyak hal yang lebih gila lagi, di mana dia sempat menjual narkoboy kepada temannya dan juga anak di bawah umur pada saat itu. Di samping itu, dia juga bekerja sampingan setelah dia pulang dari sekolahnya, di mana dia bekerja di sebuah toko bir di dekat rumahnya. Namun, di saat dia bekerja, dia bahkan juga sering mencuri bir yang ada di toko tempat kerjanya, yang di mana bir itu dia jual kembali kepada anak-anak di bawah umur. Orang tua Seth juga sering memarahinya, yang dimana dia sering kedapatan pulang dengan keadaan mabuk. Namun, Seth tidak pernah mendengarkan apa yang dinasihati oleh orang tuanya, yang pada akhirnya dia sering bertengkar dengan kedua orang tuanya. Seth juga sering dimarahi oleh ayahnya karena dia selalu melawan dan membantah ibunya ketika ibunya menasihatinya di rumah. Namun, lagi-lagi Seth yang sudah nakal dari kecil, dia selalu tidak mau mendengar apapun yang dikatakan kedua orang tuanya, yang dimana orang tuanya selalu menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang baik dan juga anak yang pintar saat sedang menekuni masa sekolahnya. Selain itu, Seth juga pernah menemukan senjata api milik ayahnya di dalam lemari, yang membuat dia berpikir akan menggunakan senjata itu untuk menghabisi ayahnya. Seth pun juga sempat beberapa kali berniat untuk menghabisi ayahnya. Bahkan, pada suatu hari dia juga sempat membeli amunisi senjata api itu di salah satu toko. Kasus berawal pada tahun 1998, di mana seluruh keluarganya ingin pergi liburan akhir pekan Thanksgiving, di mana Thanksgiving adalah hari pengucapan rasa syukur hari libur di Amerika Serikat pada akhir musim. Pada saat itu, Seth sedang dimarahi oleh ayahnya karena mendapatkan nilai C pada rapor sekolahnya. Bukan hanya itu, kelakuannya pada akhir-akhir itu juga sering merepotkan ibunya. Namun, pada waktu itu dia pun juga berdebat dengan ayahnya, sehingga terjadi perdebatan yang cukup serius pada saat itu. Ayahnya juga mengancam akan mengusirnya dari rumah, lalu mengatakan bahwa mereka tidak lagi mencintainya. Bukan hanya itu, ayahnya juga menyita semua kebutuhannya dan juga mobil yang selalu dia gunakan kemana saja. Lalu, pada akhirnya dia pun marah kepada ayahnya. Namun dalam emosi yang memuncak itu, ibunya berhasil menenangkan ayahnya. Dan setelah beberapa waktu, Seth pun pergi meninggalkan ayahnya dan menenangkan diri untuk beberapa waktu. Karena dalam perdebatan sebelumnya, keluarga Seth pun tidak jadi pergi berlibur, yang membuat seluruh keluarganya tidak berniat lagi untuk pergi berlibur. Setelah itu, keluarganya pun lalu mempersiapkan makan malam untuk menggantikan liburan yang tertunda pada waktu itu. Seth pun yang masih merasa sangat marah kepada ayahnya, dia pun lalu berniat untuk menghabisi ayahnya dan pergi mengambil senjata api Ruger 22 milik ayahnya dari lemari pakaian ayahnya. Lalu, dia pun pergi turun ke bawah dan menyembunyikan senjata api itu di belakang punggungnya. Pada saat dia ingin melancarkan aksinya, dia melihat ayahnya tidak ada di rumah, yang pada waktu itu ayahnya sedang pergi menjemput kakeknya. Pada saat pukul 12.45 siang, Seth yang merasa sangat emosi itu, dia tiba-tiba menembak bagian belakang kepala saudaranya saat dia sedang menonton TV. Sebelum menyeret tubuh saudaranya ke ruang bawah tanah, Seth pun kemudian menunggu ayahnya kembali ke rumah. Dia pun menyergap ayah dan kakeknya di garasi, lalu menembak kepala bagian belakang ayahnya. Setelah itu, menembak kakeknya di bagian leher. Bukan hanya itu, dia pun juga menembak kakeknya 2 kali, yang dimana dia ingin memastikan kakeknya benar-benar telah mati. Dia pun kemudian naik ke atas dan menunggu ibunya keluar dari kamar mandi. Dan setelah ibunya keluar, Seth pun langsung menembak ibunya. Dan tidak lama setelah itu, pacar saudara laki-lakinya yang bernama April Boss datang ke rumahnya dan tidak sengaja melihat mayat-mayat yang tergeletak bersimbah cairan merah di rumahnya. Lalu pacar saudaranya juga melihat bahwa Seth sedang memegang senjata api pada saat kejadian itu. Seth yang tanpa berpikir panjang, dia langsung menembaknya saat dia berjalan ke dapur, yang dimana semua korban ditembak 1 kali di kepala, kecuali kakeknya yang ditembak 2 kali di bagian lehernya. Pada pukul 2 siang, Seth menelpon temannya yang bernama Stephen Clayton Wallace, juga berusia 18 tahun, di mana Seth juga memintanya untuk membantu membersihkan tempat kejadian itu. Dan setengah jam kemudian, Stephen tiba di rumahnya. Lalu mereka membungkus jenazahnya dengan kain dan berencana untuk menguburkannya di sekitar rumahnya. Setelah itu,
Stephen membuang pistolnya dan menjepitnya di kolam yang berjarak 16 km dari rumah tersebut. Dan tidak lama setelah itu, Stephen pun langsung pulang ke rumahnya, yang dimana dia harus menghadiri kelompok pemuda gereja pada hari itu. Sedangkan Seth masih sibuk membuang selongsong peluru ke tempat sampah pompa bensin, dan lalu pergi ke toko kecil untuk membeli lakban. Selain itu, Seth juga menghabiskan beberapa jam untuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi dengan cairan merah itu. Kemudian, Stephen kembali ke rumah Seth pada malam itu untuk membantunya membersihkan sisa-sisa tubuh keluarga Seth. Di saat mereka ingin membereskan semuanya, ternyata mayat-mayat tersebut terlalu berat untuk dibawa oleh salah satu orang, dan mereka memutuskan untuk mengatur mayat-mayat tersebut sedemikian rupa sehingga terlihat seperti perampokan. Pada hari yang sama, sekitar tengah malam, Stephen dan Seth sedang mengambil beberapa barang dari rumah itu. Lalu, berniat untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun naasnya, orang tua April yang sedang mencari putrinya yang tak kunjung pulang saat itu lalu pergi berkendara ke rumah Seth pada hari itu. Namun setelah sampai di rumah tersebut, Seth dan Stephen ketahuan oleh orang tua April yang mempergoki mereka sedang membereskan rumah tersebut. Dan pada saat itulah, mereka berdua pun pergi kabur melarikan diri ke hutan di dekat rumahnya. Dan tidak butuh waktu yang lama, orang tua April pun langsung memasuki rumah tersebut dan langsung menghubungi polisi. Dan tak lama setelah itu, polisi pun sampai di lokasi tersebut. Kemudian polisi berhasil menangkap Stephen menggunakan anjing pelacak setelah terlihat berlari keluar hutan di dekat TKP. Polisi pun langsung menginterogasinya dan dia mengakui apa yang terjadi pada saat itu. Dia pun mulai bekerjasama dengan pihak berwenang untuk mencari keberadaan Seth yang berhasil melarikan diri itu. Sebelumnya, polisi awalnya tidak memasuki rumah itu, yang dimana mereka khawatir pelakunya masih di dalam rumah tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan pakaian yang penuh dengan cairan merah, dan juga televisi curian dalam mobil milik salah satu Seth. Setelah kejadian itu, berita tentang diri Seth pun tersebar luas di negara tersebut, yang dimana media mengatakan bahwa Seth berhasil kabur dan juga sedang dalam pencarian polisi pada waktu itu. Dan bahkan sekolah menengahnya juga ditutup karena takut dia akan datang bersembunyi di sekolah itu. Dan perburuan terhadap Seth pada saat itu akhirnya dimulai. Setelah bersembunyi selama hampir 13 jam, Seth akhirnya ditemukan di gudang dekat rumahnya yang berjarak sekitar 1,6 km. Yang dimana polisi mendapatkan informasi tentang dirinya setelah teman sekolahnya yang memberinya tumpangan, mengenalinya dan lalu memberitahu polisi. Dia pun tidak mengatakan apapun setelah penangkapannya, yang dimana selain itu dia hanya ingin meminta pengacara. Seth kemudian dipenjara dan didenda sebesar 5 juta US dollar atau sekitar 82 miliar lebih dan didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan terbuka pada tanggal 1 Desember tahun 1998. Bukan hanya itu, Stephen juga ditahan dengan jumlah yang sama atas tuduhan yang sama. Seth awalnya mengklaim dan tidak mengaku tentang kejadian itu. Dia bahkan menuduh saudara laki-lakinya yang meninggoy adalah pelaku pembunuhan tersebut, dengan menyatakan bahwa pembunuhan tersebut adalah hasil dari perjanjian pembunuhan bundir antara mereka berdua yang menjadi kacau. Lalu, polisi pun terus memberikan banyak pertanyaan yang menjebak pada Seth, yang dimana polisi ingin benar-benar mengungkapkan bahwa Seth memang benar pelaku dalam pembantaian keluarga tersebut. Dan tidak lama beberapa saat, dia kemudian mengaku sehari setelah penembakan itu. Namun, setelah mengakuinya, Seth tampak seperti orang yang kosong, bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun yang telah dilakukan kepada keluarganya. Bukan hanya itu, dia juga tidak mengajukan keberatan dan dihukum atas 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 5 dakwaan kejahatan senjata api. Lalu, Seth dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada tanggal 27 Mei tahun 1999. Sebelum itu, dia meminta agar dia diizinkan untuk melihat dunia sebelum dia harus benar-benar dipenjara, yang dimana dia berpikir dia akan mencoba kabur dari tawanan polisi pada waktu itu. Namun lagi-lagi, ekspektasinya tidak berpihak pada dirinya, yang waktu itu hakim langsung menolak hal itu. Seth kemudian menangis setelah selesai memberikan pernyataannya ke pengadilan. Jaksa menggambarkan TKP sebagai salah satu yang paling brutal yang pernah terjadi pada saat itu. Adapun motif pembunuhannya karena dia kesal dengan keluarganya yang selalu memarahinya dan juga selalu menyalahkannya setiap hari, sehingga membuatnya terasa tersingkap dalam keluarga tersebut.
Tuduhan terhadap Stephen kemudian diturunkan menjadi 5 dakwaan kejahatan senjata api dan 5 dakwaan sebagai pelengkap kejahatan tersebut. Stephen kemudian dibebaskan oleh juri pada bulan November tahun 1999, yang dimana setelah pembelaannya menyatakan bahwa dia hanya membantu Seth karena takut Seth akan menembaknya juga. Stephen didakwa beberapa minggu setelah pembebasannya, yang mana atas vandalisme yang dilakukan di antara 2 kunjungan ke rumah Seth pada hari pembunuhan dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi setelah dia tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran ringan perusakan properti. Okay, Leon, thank you. And as Leon mentioned, Seth Pravaki murdered 4 members of his family and his brother's girlfriend back in 1998, 5 altogether. Yeah, it was a huge, huge case that drew a whole lot of attention. 24 Hour News 8's Ken Kolker spoke to the man who prosecuted that case 12 years ago. And Ken joins us from the live desk right now. Ken? Yes, Sue, perhaps the most interesting reaction in Muskegon, the lingering question, why? Well, I think that's the one baffling part of this case, that to this day we can't understand why he committed this mass murder. Pravaki gave some indications when he confessed to then Detective Dennis Edwards 12 years ago. Said he was mad at his father. He wanted to purchase a car and his father wouldn't let him. But no reason why he killed both of his parents, his grandfather, his brother, and his brother's girlfriend. And in court for sentencing, he offered only an apology. I'm sorry for what I did, but that's hardly enough. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ saja, yang mana Seth yang sedang berada di dalam penjara juga sering menulis buku harian. Dan dalam buku hariannya, dia juga mengatakan bahwa dia sangat merindukan sosok seorang ibu, yang mana sering menasihatinya dengan baik sebelum dia di penjara. Bagaimana tidak, dia mulai merasa kehilangan sosok terpenting dalam hidupnya, yang membuatnya semakin depresi di dalam penjara. Bahkan dalam buku hariannya, dia juga menulis tentang kesehariannya selama berada di dalam penjara. Pada tanggal 15 Juli tahun 2010, Seth ditembak dan dibunuh dalam upaya melarikan diri dari penjara yang gagal di fasilitas pemasyarakatan Kinross, yang dimana sebuah penjara dengan keamanan rendah hingga menengah di semenanjung atas Michigan. Seth dan 2 narapidana lainnya membajak mobil semi-truk staf pemasyarakatan di dekat penjara sekitar pukul 9 pagi dan mencoba melewati pagar ganda yang mengakibatkan pelanggaran besar di dalamnya. Ketiga narapidana tersebut memiliki keamanan tingkat 2, keamanan minimum yang diperbolehkan bagi narapidana yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Truk tersebut menempuh jarak sekitar kurang lebih 100 meter sebelum berhenti, dan ketiga narapidana berusaha melarikan diri dari truk tersebut. Selain itu, Seth juga mengabaikan perintah untuk berhenti dan kemudian berlari dan ditembak mati oleh petugas pemasyarakatan polisi. Setelah dia ditembak, 2 narapidana lainnya menyerahkan diri pada saat itu. Seth juga ditembak di bagian kepala, bahkan metode kematiannya juga sama seperti apa yang dilakukan dengan korbannya. Dan pengemudi truk juga mengalami luka ringan pada saat kejadian itu. Bukan hanya itu, Seth juga melakukan 32 pelanggaran di penjara, termasuk penyalahgunaan narkoboy, perjudian, pencurian, dan pelanggaran pada bulan Oktober tahun 2009 karena memiliki senjata dan berkelahi pada tahun yang sama. 2 tahanan lain yang terlibat dalam upaya melarikan diri ialah Andrew Joseph Ross dan Brian Lee Davidson, yang dimana mereka juga menjalani hukuman karena pembunuhan. Lalu, Ross kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena Davidson sudah menjalani hukuman penjara seumur hidup dan dia tidak didakwa atas upaya melarikan diri tersebut. Taking you back up to the UP right now, Leon Hendricks standing by live there, where 3 prisoners attempted a prison break. One of them killed, one of them Seth Pravaki. Let's check in with Leon Hendricks now. Leon? That's right, Seth Pravaki. If you were around in 1998, he's the man accused of killing his entire family. He was convicted. He actually admitted to those crimes. 5 people died in that incident. He was one of 3 people that tried escaping through that gaping hole. That's where they actually attacked a semi-truck driver delivering some things to the prison, drove through that hole, actually into the prison and tried to escape. Seth Pravaki ended up being killed in that incident. The other 2 are back in custody. Now, one of the folks who witnessed all this, Brian Shepard, you live in this area. How did you first become aware something was wrong? This morning, the sirens were going off, and they usually run tests, but they started going off for a longer time. I got a phone call from my girlfriend saying there was a prison break, so I grabbed my camera and I started snapping pictures of the whole incident. Were you ever worried about your safety? No.
No, I figured they had everything under control because the way the truck looked, it was wrapped in razor wire, so. The situation, they're still getting it under control. You can see they're fixing that hole in the prison. They've got guards surrounding that, making sure it stays safe. For now, though, the prison is secure. Again, the surviving 2 suspects back in custody. Reporting live in the Upper Peninsula, Leon Hendricks, 24-Hour News 8. Died in the same fashion that all 5 of his victims did. Shot in the head. You think of irony, karma, you know, what you sow, so shall you reap. Certainly I was just relieved because I view him as an extremely dangerous man that the Department of Corrections took the necessary steps to ensure that he didn't escape. Justice, Tagg says, has been served. I guess this is the last chapter in this horrific crime in Muskegon. Dan setelah pelarian Seth yang gagal itu, juga merupakan akhir dari perjalanan hidupnya yang cukup kelam bagi dirinya. Dalam kasus tersebut, kita bisa melihat bagaimana tentang perlakuan dan juga tentang lingkungan yang perlu kita didik maupun kita awasi sebaik mungkin. Seperti yang kita tahu, bahwa orang tua adalah peran penting bagi pendidikan dan juga perilaku untuk anaknya. Didiklah secara sehat, dan seringlah berinteraksi kepada seorang anak, maupun memulai berbicara yang singkat ataupun yang panjang, agar anak di usia remaja itu tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan dan juga pergaulan bebas. Jika ada kesimpulan yang baik dari kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.